misalnya kamu tertarik, sekarang hari kita akan mempelajari tentang T-class structure. T-class structure sendiri adalah salah satu programming yang berfungsi untuk mengambil sebagai perhitungan quantity take-off atau kebutuhan material yang akan digunakan dalam suatu proyek nantinya. Oke, pertama-tama, berikut tadi ada tampilan T-class setelah dibuka. Jadi terdapat tiga, yang pertama ada environment, role, dan configuration. Environment ini adalah itu atau secara tulis itu lingkungan untuk mengambil sumber seperti standar dan spesifikasi material. Jadi untuk environment ini kita pilih Asia karena Indonesia ada di Asia Tenggara. Kecuali kita juga bisa pakai environment lain seperti US, dan misalkan kita juga bisa pakai menghitung kebutuhan material karena tidak ada code atau standar yang digunakan precast detailer. Jadi untuk sementara untuk kali ini kita pakai yang all. Kemudian configurationnya banyak isinya karena tampilan toolbar nanti disesuaikan dengan konfigurasi yang kita gunakan. Jadi untuk sementara, untuk sebagai pembelajaran kita gunakan pertama configuration, kemudian kalau sudah kita tampilan setelah kita klik OK tadi, berikutnya adalah pilihan dari file yang telah dibuat sebelumnya. Kalau kita masuk di menu, terus di name kita isikan model baru serta di latihan 1. Kemudian setelah itu secara default telah membuat folder sendiri di sistem C. Kalau misalkan sudah ada model lain yang pernah dibuat, maka model terakhir yang dibuat seperti saya. Untuk tempat save bisa diganti, bisa ikut dengan default dari Tekla.
Terus ada assembly ini untuk menghubungkan model-model malam ini mau diupload. Oh. Nah, kemudian lanjut ke menu portrait. Di sini ada berbagai macam, sama seperti baja. Untuk beton sendiri ada kolom beton, ada balok beton. Dibandingkan dengan model baja tadi, untuk beton sendiri lebih sedikit pilihan untuk balok. Kemudian yang ada di panel, yang ada di konkret tapi tidak ada di steel itu adalah panel. Panel ini digunakan untuk pembuatan dinding, pemodelan dinding. Kemudian ada slab sebagai untuk plat lantai. Kemudian ada juga footing sebagai untuk fondasi dan unit. Kemudian di konkret ada tulangan. Sini kita untuk pembuatan tulangan kita bisa pakai bar group. Bar group itu untuk pembuatan tulangan langsung dalam jumlah banyak. Kemudian ada juga bar single bar. Kemudian ada untuk bar untuk kolom spiral. Kemudian ada mesh untuk plat. Kemudian ada strand dan ada rebar splice. Kemudian ada juga rebar set. Di sini rebar set digunakan untuk pembuatan model tulangan model itu dalam jumlah tertentu dan juga untuk fungsi tertentu. Kemudian di sini ada edit. Untuk mengedit kita buat balok atau kolom. Dan di view di sini menu view ini kita gunakan untuk membuat baru dan juga untuk work area. Juga di sini juga untuk kemudian lanjut ke drawings and reports. Di sini drawings and reports kita bisa membuat quantity take off. Ada quantity take off sendiri itu berisikan tentang kebutuhan material yang akan digunakan. Kemudian di sini juga kita bisa membuat gambar detail dari model yang sudah dibuat. Untuk model untuk flash, bisa untuk flash dan bisa juga untuk pembuatan time schedule. Kemudian analysis and design. Model analisis
model analisis seperti yang sudah dijalankan oleh ETABS atau program analisis lain, itu bisa langsung dibuat model 3D-nya di Tekla dengan cara diimport. Jadi dengan cara tapi untuk import kita membutuhkan plugin lain. Kemudian ada Trimble Connect. Trimble Connect ini kurang lebih sama seperti 3D Warehouse untuk SketchUp. Jadi di sini kita bisa mengupload model ke cloud, atau kita juga bisa mengunduh model dari cloud. Kemudian ada Formwork, itu untuk pembuatan listing. Oke. Dan saya perlihatkan gambar pertama, gambar yang akan kita hari ini sama seperti ini. Jadi di struktur ini ada kita menggunakan model struktur kolom dan juga struktur baja. Sebelum pertama-tama saya perkenalkan dulu. Jadi yang ada di hadapan kita yang pertama kali membuka Tekla yang pertama itu adalah boundary box dan grid. Jadi apa yang boundary box? Boundary box itu adalah kotak hijau yang kelihatan di luar ini. Boundary box itu adalah ruang di mana tempat kita akan bekerja, ruang tempat untuk meletakkan model. Jadi semua model yang akan dibuat itu akan berada di dalam boundary box. Boundary box ini juga berguna untuk membuat gambar detail. Kalau misalkan ada objek yang berada di luar boundary box, maka objek itu tidak akan dibuat gambar detailnya karena dia ada di luar boundary box. Kemudian di dalam boundary box kemudian yang pertama, caranya untuk memutar model seperti ini, pertama tahan kontrol, kemudian tahan scroll mouse, kemudian goyangkan mouse-nya. Lingkaran umum yang ada di layar itu adalah sumbu putar ketika kita mengorbit modelnya. Jadi terdiri posisi lingkaran ini, sumbu putarnya itu tergantung dari posisi kursor saat kita mengorbit. Misalkan saya letakkan di sini kursornya, baru kemudian saya orbit, maka lingkaran timnya ini akan berada sesuai dengan posisi kursor mouse. Kemudian pertama-tama kita buat dulu grid-nya. Untuk membuat grid atau mengedit grid, cukup kita bisa klik 2 kali grid yang sudah ada. Kemudian masuk mode properties. Grid yang sementara di sini di sumbu X menunjukkan 0,0, kemudian 2 dikali 3000. Apa itu 2 kali 3000? Maksudnya adalah 2 grid selanjutnya dari sumbu 0, dari titik 0, titik 0,00 itu adalah 2 grid dengan jarak 3000 mm. Jadi satuan yang digunakan di dalam sini itu adalah milimeter. Jadi misalkan saya ganti di sini 2 jadi 3 mm, 3 kali 3000 mm. Kemudian saya pilih modify. Maka grid itu akan bertambah menjadi 3 dengan jarak 3000 mm untuk sumbu X-nya. Misalkan saya tambah lagi dengan 2 dikali 4000. Kemudian saya pilih modify. Maka dia akan bertambah menjadi 3 grid ukuran 3000 mm dan 2 grid ukuran 4000 mm untuk di arah sumbu X. Kemudian di arah sumbu Y, saya misalkan di sini 4 kali 3000, kemudian
4000 mm. Saya modify. Kemudian untuk label, ini label kita berikan pada masing-masing grid. Untuk label arah X kita berikan ABC, D, E, dan F. Dan untuk sumbu Y kita berikan 5, 1 sampai 6. Kemudian kita pilih modify. Untuk arah Z sendiri, itu dia dihitung dari titik 0,00, tidak seperti grid X, Y. Jadi itu 3000 mm. Kemudian lanjut lagi 4 meter di atasnya itu menjadi 3000 mm. Kemudian lanjut lagi di atasnya 3 mm menjadi 10.000 mm. Kemudian labelnya saya ganti juga di sini menjadi plus 3000, plus 7000, dan plus 10.000. Kemudian itu dari sini sebagai garis acuan misalkan dalam pembuatan model nanti. Ini bisa dihilangkan, bisa juga tetap diadakan. Kemudian kita pilih modify. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada sebagian grid yang berada di luar boundary box. Misalkan kita menggambar model di grid E6. Gambar yang ada di grid E6 ini tidak akan muncul di saat pendetailan nanti karena dia berada di boundary box. Caranya untuk memasukkan semua grid ini ke dalam boundary box itu klik kanan sampai kotak sekeliling kotak ini menjadi berwarna orange. Kemudian fit work area to entire model. Jadi boundary box-nya langsung membesar menyesuaikan dengan grid. Oke. Tampilan yang kita miliki sekarang itu masih tampilan 3D. Caranya untuk membuat tampilan ini adalah klik kanan, klik, kemudian kita pilih along grid lines. Jadi semua yang akan dibentuk itu berdasarkan jumlah grid lines. Karena kita ada setelah muncul jendela creation of view along grid line, kita langsung pilih saja create. Bisa lihat ada banyak grid yang muncul di sini. Misalkan saya ingin munculkan grid 2, grid C, dan grid untuk elevasi 3000. Kemudian kita pilih OK. Untuk mengganti window tampilan jendelanya, kita bisa pilih window, misalkan grid 2. Jadi tampilan grid 2. Searah garis sumbu 2. Kemudian ada grid C. Dan ada juga grid untuk elevasi 3000 mm. Jadi untuk grid elevasi, plan plus 3 kelihatan
2C. Itu bisa jadi tampak depan ataupun tampak samping. Misalkan kita ingin kelihatan langsung empat view ini, kita caranya bisa window baru kemudian pilih file vertically. Jadi 4 window ini langsung kelihatan muncul. Tagline sendiri itu bisa menampung sampai 9 window secara bersamaan. Kalau ingin menutup window yang ada di sini, langsung saya klik tombol X. Cara untuk memunculkan kembali view sebelumnya itu klik di window, kemudian view list, kemudian kita pilih view mana yang mau diaktifkan, kemudian kita pilih OK. Oke. Kita lanjut ke dulu model untuk fondasi betonnya. Jadi modal kita masuk ke untuk footing pertama itu adalah kita pilih dulu model footing yang akan digunakan, kemudian kita tahan shift, kemudian kita klik kiri. Kemudian muncul jendela properties dari pad footing yang akan kita gunakan. Di sini namanya kita atur menjadi misalkan F1. Kemudian profil yang itu adalah ukuran dimensinya, lebar kali lebar, panjang kali lebar. Misalkan saya atur menjadi 1500 kali 1500. Kemudian untuk material, itu material berdasarkan standar atau code yang digunakan di Asia Tenggara, itu C40. Bisa kita ganti menjadi C40 atau C30. Misalkan saya pakai C30. Kemudian kelas ini di tampilan warnanya yang akan muncul nanti saat rendering. Misalkan saya warna kuning. Kalau sudah kita pilih, misalkan kita letakkan di grid F3, maka begini akan jadi yang akan muncul. Untuk mengatur tebal footing ini kita atur di position, kemudian di menu bottom. Ini 750 itu menandakan tebal footing ini setebal 750 mili. Apa itu posisi, apa itu top, apa itu bottom? Top itu adalah bagian atas footing ini yang menempel di grid. Jadi bisa kita lihat begini. Bagian atas itu menempel di grid. Itu posisi 0,0. Kemudian bagian bawahnya itu ada koordinat 0, itu sejauh 750 mili ke bawah. Tanda minus ini mengartikan dia ke bawah. Misalkan terus saya coba minus 500 mili. Yang tidak pilih modify, otomatis dia langsung mengecil. Oke. Di Tekla juga kita bisa menggunakan fitur copy dan paste secara cepat. Caranya bisa dengan Ctrl C, pilih titik acuan, saya pilih di tengah perpotongan grid, intersection, kemudian pilih titik akhirnya, di tempat yang akan diletakkan kopiannya. Yang saya pilih lagi di sini. Kemudian untuk perintah kita bikin untuk PB-nya, kita footing.
Caranya untuk menampilkan properti sama seperti sebelumnya, kita klik, kita tahan shift yang muncul di sini. Misalkan namanya Nauras tingginya biasanya untuk mutu material saya samakan dengan footing sebelumnya itu C30, apply dan oke. Untuk warnanya supaya sebagai poin bagian luar dari masing-masing footing.